anak Abu Bakar Siddiq, istri dan manusia yang paling disayang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi paling dibenci pula oleh yang mengaku-ngaku mencintai keluarga Nabi. Siapa mereka? Orang Syiah. Na'udzubillah. Ada pula tu awak lah. Kalau pilih Wahabi pada Syiah, mau pilih Syiah, ambillah tak apa tu dah. Nah, ambillah. Kami tak minor. Sebab tak mungkin kami memilih orang yang membenci istri Nabi dan para sahabat Nabi daripada orang yang menjunjung tinggi ajaran istri Nabi dan para sahabat Nabi. Itulah orang Wahabi. Ya, orang Wahabi yang ingin beragama seperti Nabi dan para sahabatnya. Kalau ini bacalah orang yang beragama menurut pemikiran dan hawanya. Pokoknya ahli hawa memang ahli hawa leceh dia. At-tuyuru ala amthaliha taqa. Burung itu akan hinggap di kelompoknya juga. Jadi kalau gagak sama gagak dah tabang. Ya, anggang sama anggang pula, belibi sama belibi. Ya enggak? Hah? Merpati sama merpati. Nah, kalau Syiah Syiati itu sama Syiah dah berkawan. Kan ya? Nah, Allah sendiri tak payah manu. Untung dia capek sabui dia. Cuman masalahnya kebanyakan kaum muslimin ini tertipu dengan retorika karena mereka jahil dengan agamanya. Allah musta'an. Kitabu Al-Ghusl. Kitab Al-Ghusli, yaitu kitab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Setelah berwudu, menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi maksudnya adalah menghilangkan hadas besar. Kemarin sudah kita di awal kitab wudu kita sudah sebutkan, dimulai dengan kitab wudu, kitab taharah, karena memang ibadah terbesar setelah tauhid adalah ibadah salat. Maka dimulai dengan at-taharah. Baik, sekarang masuk pada yaitu taharah dengan cara mandi. Qala rahimahullah kitabul ghusli wa qaulillahi ta'ala. Kitab mandi dan kitab tentang penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan junub, maka bersucilah. Di sini di ayat pertama ini di surah Al-Maidah ayat 6 ini didahulukan oleh Imam Al-Bukhari dari surat An-Nisa ayat 43, karena di surat atau ayat pertama yaitu ayat ke-6 dari surat Al-Maidah ini bersucinya disebut secara perintah mutlak, bersucilah. Sedangkan di ayat yang setelahnya nanti adalah taghtasilu atau hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Jadi yang maksud dengan bersuci dari junub itu adalah mandi. Bahwa ini maksud dengan bersuci dari junub itu adalah mandi. Maka biasa yang umum dulu perintah bersuci, kemudian dijelaskan dengan ayat setelahnya bahwa ini maksud yang bersuci dari junub itu adalah dengan mandi. Ini salah satu cara atau metode para ulama Ahlussunnah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan hadis Nabi alaihissalam, dimulai dengan yang umum kemudian dengan penjelasannya setelah itu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Dan jika kamu sakit aw ala safarin atau dalam keadaan musafir, aw jaa ahadun minkum minal gha'id, atau seseorang baru selesai buang hajat besar, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'an, namun kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan tayyibah,
maka bertayamumlah menggunakan debu yang baik atau debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu itu. Jadi yang diusap muka dan tangan. Tangan kalau yadun dalam bahasa Arab adalah ini. Kalau kita telapak tangan sampai pergelangan itu yang disebut dengan tangan. Dari sini ke sini namanya zira. Namanya zira. Apa namanya zira? Hasta. Sedangkan dari ini namanya mirfaq. Ini ke atas namanya adud. Ini namanya kaki. Jelas ya? Nah, ini namanya qafa. Jadi tangan yang diusap adalah tangan, yaitu sini. Seperti dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, "Innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha." Sesungguhnya cukup bagimu yaitu dengan memukulkan kedua tanganmu seperti ini. Fadaraba bi yadayhi 'ala al-ardi, lalu dia memukulkan kedua tangannya di atas tanah. Thumma nafakha fihima, kemudian beliau meniupnya. Wa masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Jadi tayamum adalah dengan mengusap muka dan dua telapak tangan. Berapa kali? Sekali. Ingat kaedahnya, semua ibadah bersuci yang sifatnya mengusap hanya satu kali. Itu yang sahih. Itu yang sahih. Ada yang mengatakan tiga kali dikiaskan kepada membasuh, tetapi berdasarkan dalil yang sahih adalah satu kali yang sifatnya mengusap. Jadi kalau mengusap nanti mengusap sepatu jangan sampai 3 kali, basuh nomor. Kalau lepas sepatunya bongkar aja lah, ya kan? Nah, ya karena hikmahnya disapu supaya tidak basah, kuyup itu sepatu. Atau bagi yang berpendapat boleh mengusap di atas kaos kaki. Kalau lihat 3 kali itu lebih bisa dipilin, lebih bisa dipiwuh. Nah, jadi hanya 1 kali, itu pun di apa namanya, dikeletingkan. Apa namanya? Dipercikkan begini sih. Gini apa namanya? Dikeletingkan. Nah, itu yang pas bahasanya. Sah? Nah. Iya. Kalau dipercikan enggak apa sah. Percikan begini sih. Iya kan? Tapi kalau ini pas dikeletingkan. Dah. Ngerti nak ngerti tentulah. Nah, tapi kalau ngerti dengan percikan enggak. Nah, akhirnya air yang sifatnya bisa menetes itu tidak ada lagi. Itu adalah rasa yang ada di telapak tangan. Nah, kemudian ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin sedikit pun menjadikan kesulitan untukmu. Allah sedikit pun tidak ingin menyulitkan kamu. Sakit tak boleh pakai air, pakai debu. Musafir tidak cukup air, ya ada air tapi tak minum. Ada air tapi tak minum. Kalau jadi wuduk, tidak ada untuk minum, maka adalah uzur untuk tidak memakai air. Allah tidak ingin kesulitan untuk kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah ingin kalian dibersihkannya, disucikannya. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kalian bersyukur. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah berikan memang kemudahan demi kemudahan untuk kita. Kemudahan demi kemudahan. Kemudian wa qawlihi jalla zikruh, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun
hai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati salat. Artinya jangan datang ke tempat salat untuk salat. Nah, wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Ini kan termasuk ayat-ayat awal sebelum final diharamkannya khamar. Jadi baru orang-orang yang mabuk tidak boleh datang ke tempat salat. Jadi ini kalau orang kita dilarang tempat salat ketujuh ini kan. Tapi ini kan konteksnya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mereka dilarang ke masjid, bagi mereka itu perkara besar. Kalau kita ditagarus saja, alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah ketujuh di ayam pada obah. Kan ya? Ketujuh di ayam pada obah. Nah, kemudian hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Artinya sampai hilang pengaruh mabuknya. Wala junuban, dan tidak pula dalam keadaan junub. Jangan dekati rumah Allah dalam keadaan junub. Illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat. Berarti lewat dalam masjid dalam keadaan junub boleh. Tapi berdiam di masjid tidak boleh. Berarti lalu dalam masjid boleh ya. Ini dulu pernah musim haji kan ada jemaah, saudara kita juga dari satu jemaah, dari jemaah. Jadi tujuan dari depan Masjid Nabawi nak ke belakang. Oh sebab bang, tengok dalam juga bang. Pertama boleh sajuk, yang kedua boleh doket. Pertama sajuk, yang kedua boleh doket. Kalau dah dilu, babelok, jauh, angin. Tak musim dingin dan terlalu dingin. Jadi dalam lega tak terlalu dingin kan. Jadi sampai dah amunya lah. Siko je lah jinnya. Jadi itu kata apa dah amu bang lalu. Tak baik, tak boleh lalu dalam masjid dia. Dianggap dalam masjid lewat dianggap tak ada beradab. Apa dasar bangnya? Pokoknya tak baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita lewat dalam masjid. Kenapa pula tak beradab dalam masjid? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat kadang-kadang orang lebih beragama dengan perasaan. Nah, wala junuban, bahkan orang junub tinggal di masjid tak boleh, tapi lewat diperbolehkan. Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali dan jangan orang junub sampai kalian mandi. Jadi kalimat fatahharu di ayat Al-Maidah ayat 6 ditafsirkan dengan taghtasilu di surat An-Nisa ayat 43. Maka Imam Al-Bukhari mendahulukan ayat tadi dari ayat ini supaya yang kedua ini jadi penafsir. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini juga menjadi pelajaran dari Imam Al-Bukhari bahwa untuk menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, baca Quran dulu. Kadang-kadang enggak, belum tamat ayatnya lah tafsir. Belum tamat ayatnya tapi sudah ditafsirkan. Pada tafsirnya ada dalam ayat itu. Apa contohnya? Laisa kamitslihi syai'un. Berhenti di situ. Padahal ayatnya ada lagi. Wa huwas samiul basir. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Makhluk mendengar, melihat, tapi tidak mesti sama. Oleh sebab itu ayat laisa kamitslihi syai'un ketika tidak ditafsirkan dengan ayat itu sendiri jadi penolak sifat-sifat Allah. Tapi ketika ditafsirkan dengan ayat itu sendiri jadi penerima sifat-sifat Allah. Nah, jika orang yang menafsirkan Quran dengan Quran akan menerima semua Al-Quran. Adapun orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pemikiran akan menolak banyak Al-Quran. Allah musta'an. Ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Baik. Kemudian berkata Allah berfirman wa in kuntum marda. Di atas juga tadi marda. Au ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kalian baru selesai buang hajat besar. Au lamastumun nisa, atau kalian
menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air. Fatayammamu sa'idan tayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, sama famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, di sini kalimat aula mastumun nisa, apa yang dimaksud? Menyentuh perempuan. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Menyentuhnya ada yang menafsirkan dengan menyentuh biasa, ada yang menafsirkan dengan menyentuh biasa, karena lamasa dengan lamasa itu sama, dalam bahasa Arab bisa diartikan sama. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan asal menyentuh wanita yang bukan mahram kita maka batal wudunya. Baik, sedangkan jumhur mengatakan tidak, karena kalimat lamasa yulamisu mulamasatan dalam ilmu saraf artinya adalah musyarakah. Musyarakah mesti dari dua atau lebih. Dua atau lebih. Apa maknanya? Saling menyentuh. Jadi bukan karena tersentuh, tapi saling menyentuh. Kalau saling menyentuh apa nama? Lah saling mengusuk nyawa dua. Adun-adun sampai sampai umur nompat di bawah umur sana. Lah saling menyentuh. Tak je faham boh. Tak, kami salah buat contoh. Muqaddimah dari berhubungan badan. Makanya para ulama mengatakan batal wudu bila dengan syahwat. Bila dengan syahwat. Kalimat aula masumun nisa diartikan mereka dengan jima dan muqaddimahnya. Nah, sekarang mana waktu dia, mana yang waktu ya, tidak boleh nyolang mana yang kuat di antara kedua dalil tersebut, karena dua-duanya pakai sisi bahasa. Imam Syafi'i ahli bahasa, tapi Imam Malik tidak kan kalah tu kan tak kalah bahasa Imam Malik dah bahasa Arab. Nah, Imam Ahmad asli juga Arab. Macam ni dia tuan-tuan, gununglah nahu sarab tuan-tuan. Ada mula belajar nahu sarab? Atau balaghah? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan. Coba lihat katanya. Kalau kita amati ayat ini, yang pertama yang membatalkan wudu tadi, yang membolehkan tayamum. Coba baca ayatnya ulang. Wa in kuntum marda, kalau kalian sakit membatal wudu? Enggak. Kada batal kan? Baik. Au ala safarin, musafir membatal wudu? Enggak. Berarti belum ada pembatal di sini. Cuman keadaan itu bisa menyebabkan orang harus bertayamum. Sah? Nah, itu tak batal wudu. Baru datang au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang baru buang hajat besar. Ini membatalkan wudu? Membatalkan suci? Iya. Yang dibatalkan dengan batalnya dengan buang hajat, hadas apa yang timbul? Hadas apa nomowi? Hadas terbagi dua dia. Hadas godang, hadas kenyang. Hadas kenyang, sah? Tahu kenyang mas? Hadas kecil. Baik. Kalau uang perlu di WC, suruh mandi atau suruh bau dua? Kan suruh bau dua, berarti hadasnya hadas kecil. Baik, setelah itu lalu Allah katakan aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan. Bersentuhan dengan perempuan. Lalu falam tajidu ma'an, kalian tak dapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Nah, secara bahasa, keindahan bahasa,
mungkin qadwa yang dimaksudkan oleh Allah hadas kecil? Mungkin qadwanya hadas kecil. Apa sebab? Tidak terwakili hadas besarnya. Sedang tayamum ganti mandi, tayamum ganti, tayamum ganti mandi, tayamum juga ganti wudu. Sedangkan musafir tidak hadas, sah. Kemudian sakit juga tidak hadas. Yang hadas buang hajat, baru hadas kecil. Terus hadas besar nggak ada yang mau pilih. Makanya wallahu alam, yang paling tepat tafsirnya aula mastumun nisa adalah hadas besar. Kalau hadas besar berarti artinya baduo dia tebal. Menjelaskan. Jadi bahasa di sisi balaghahnya ketinggian bahasa menghendaki bahwa masing-masing hadas mesti terwakili dalam ayat ini. Jelas? Makanya auja ahadum minal ghaid, datang seseorang dari tempat buang hajat, ini hadas kecil. Aula masumun nisa, atau saling menyentuh atau menyentuh perempuan, ini namanya hadas besar. Berarti la masumun nisa maknanya adalah menyentuh perempuan yang menyebabkan junub, jelas. Wallahu alam. Berarti tafsiran jumhur ulama dalam hal ini lebih dekat kepada kebenaran dibanding tafsiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan mereka semuanya menafsirkan dengan bahasa, sama-sama menggunakan bahasa. Tetapi yang hukum asalnya kalimat fa'ala yufa'ilu itu adalah aktif dari kedua belah pihak. Sedangkan menartikannya dengan aktif dari sebelah pihak itu bukan makna asal. Maka bila bertentangan makna asal dengan makna yang bukan asal, didahulukan makna asalnya. Allahu ta'ala alam. Oleh sebab itu, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram atau istri kita batal wudu berdasarkan ayat ini batal? Enggak, menurut tafsir mayoritas ulama. Kalau Imam Syafi'i tadi batal katanya kan, ya kan? Tayyib. Nah, sekarang ada enggak dalil pendukung bahasa untuk menguatkan pendapat jumhurul ulama tadi? Alhamdulillah banyak hadis, diantaranya hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, Nabi berwudu, thumma qabbalaha, kemudian menciumnya, thumma kharaja ila shalah, kemudian pergi salat jadi imam walam yatawaddah, beliau tidak mengulang wudunya. Jadi kalimat ini jelas, berwudu, kemudian mencium, kemudian pergi salat. Nah, tapi kalau tonton jadi imam ya, bahwa anda jawab ini tak kamai. Aku nampak dek makmum. Aku makmum ikut jawab deh. Wah, gang tadi pinggang abang tak ini kan? Ada kisah dulu ustaz tu. Ya, ustaz tu bawa bini kamu sajik pakai anda. Kalau pakai anda tu bapak duit. Boleh magui lakinya. Lainnya kan biasa tidak apa pegang tangan di posisi kan. Asal itu jadi imam ustaz tak bawa dua orang. Abi bagai lewat jemaah. Ini asal solat kami nyonya. Tadi bapak duit sana dek bininya kan ya. Apa sebab? Karena pemahaman umum kita bersentuhan suami istri batal wudu. Jelas ya? Jelas? Tapi wallahu alam yang sahih sentuhan yang ada reaksinya. Aja tahu nyong sudah reaksi, tahu nyong dan paham lah tonton tidak sama reaksi lah. Kan ya? Sentuhan yang artinya adalah menyebabkan adanya syahwat. Itu dari sisi bahasa juga. Jadi imam melihat dari sisi bahasa, imam yang lain juga melihat dari sisi bahasa. Wallahu alam, pendapat jumhur lebih
lebih kuat dibanding dengan tafsiran Imam Syafi'i, apalagi didukung dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan dengan bab pertama dalam kitab Al-Ghusl ini, qala babul wudu'i qabla al-ghusli. Bab wudu sebelum mandi. Ini kalimat al-ghuslu berbeda juga ulama dalam mendhabitnya. Ada yang mengatakan al-ghaslu, ada yang mengatakan al-ghaslu masdar. Tapi kalau seandainya al-ghuslu itu adalah isim daripada masdar ightisal. Kalau ghasl masdar daripada ghasala yaghsilu ghaslan. Maka kalimat kalau dia masdar maknanya adalah memandikan. Tapi kalau al-ghuslu adalah mandi. Adalah mandi, kita yang mandi. Makanya kita ghasalna al-janazah, kita memandikan jenazah. Tapi kalau kita yang mandi, ightasalna ightisalan atau ightasalna ghuslal janabah, kita mandi junub. Jadi ghuslun maknanya sama dengan ightisalun. Jelas? Ghasala memandikan, ightasala mandi sendiri. Ightasala mandi sendiri. Masdarnya apa? Ightisal. Dan isim masdarnya ghusl, ghuslun. Jadi kalau disebutkan babul wudu'i qablal ghusli, berarti maknanya bab berwudu dulu sebelum mandi sendiri. Tapi kalau diartikan babul wudu qablal ghasli, bisa diartikan dengan memandikan jenazah dan sebagainya, atau sebelum mencuci misalnya. Makanya dhabitnya adalah qablal ghusli, qablal ghusli. Ada yang membalik, tadi mengatakan ghuslun masdar, ghaslunnya isim masdar, tapi yang masyhur adalah al-ghuslu isim daripada ightisal. Artinya semakna dengan ightisal yang mananya adalah mandi. Baik. Qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, yaitu Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi, Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Al-Misri. Qala akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, yaitu Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Himyari Abu Abdullah Al-Madani, imamu Daril Hijrah, salah satu dari imam mazhab yang 4. An Hisham, dari Hisham, yaitu Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. An abihi, dari bapaknya, yaitu Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Asadi. Urwah adalah anak Zubair bin Awwam, salah seorang sahabat, salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan istri dan ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Anak ayah emaknya Urwah itu adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, yang digelar dengan Zatun Nitaqain. Nah, Urwah sendiri, anak mereka berdua adalah salah satu dari 7 ahli fikih Madinah di masa tabi'in. 7 ahli fikih Madinah di masa tabi'in biduni khilaf. Jadi ada 7 ahli fikih Madinah yang paling terkenal. Salah satunya adalah Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah bintus Siddiq, anak Abu Bakar Siddiq, istri dan manusia yang paling disayang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi paling dibenci pula oleh yang mengaku-ngaku mencintai keluarga Nabi. Siapa mereka? Orang Syiah. Na'udzubillah. Ada pula tu cowok lah, kalau pilih Wahabi pada Syiah, mau milih kalau milih Syiah, biarlah nak pun. Nah, biarlah. Kami tak minor. Sebab tidak mungkin kami memilih orang yang membenci istri Nabi dan para sahabat Nabi daripada orang yang menjunjung tinggi ajaran istri Nabi dan para sahabat Nabi. Itulah orang Wahabi. Ya, orang Wahabi yang ingin beragama seperti Nabi dan para
sahabatnya. Kalau ini ajalah orang yang beragama nurut pemikiran dan hawanya. Wah, punya ahli hawa memang ahli hawa lo ciri. At-tuyuru ala amthaliha taqa. Burung itu akan hinggap di kelompoknya juga. Jadi kalau gagak sama gagak dah tobang. Ya, anggang sama anggang pula, belibi sama belibi. Ya enggak? Hah? Berpati sama berpati. Nah, kalau syiah syiati nanti sama syiah dah berkawan. Kan ya? Nah, Allah mesti tidak payah wano. Untung dia capek sabui deh. Cuman masalahnya kebanyakan kaum muslimin ini tertipu dengan retorika karena mereka jahil dengan agamanya. Allah musta'an. Baik, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk waktu saya. Awak ada memangnya? Dah, azan dulu. Azan dulu, silakan. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala min al-janabati bada'a faghasala yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya. Membasuh kedua tangannya tentu di luar bejana. Kalau kita pakai keran tidak ada masalah. Kalau dulu kan pakai bejana, dibasuhnya di luar. Thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya salat. Kenapa menyebutkan seperti wudunya salat? Supaya tidak disalahpahami bahwa wudu ini adalah wudu secara bahasa. Karena wudu secara bahasa itu sekedar mencuci tangan disebut juga berwudu. Sekedar mencuci badan disebut juga berwudu. Pokoknya mencuci bagian dari tubuh kita disebut tawadda. Disebut dengan tawadda. Ketika dia sebutkan kama yatawaddau lis-shalah, seperti wudunya untuk salat, berarti tidak ada lagi tafsir yang lain kecuali wudu yang syar'i. Wudu yang syar'i, bukan wudu lughawi. Ini salah satu fikihnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia paham bahwa kalau tidak disebutkan wudu oleh salah bisa disalahpahami. Thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'. Kemudian beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam air, fayukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian beliau menyela-nyela dengan jari jemari tadi pangkal rambutnya. Tujuannya tentu supaya sampai ke kulit kepala. Jadi beliau setelah berwudu seperti wudu salat kan tentu tahu, berkumur-kumur, beristinsyak, basuh muka 3 kali, basuh tangan kanan 3 kali sampai siku, basuh tangan kiri sampai siku 3 kali, kemudian mengusap kepala dan telinga sekali, kemudian membasuh kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Ini yang masyhur. Ada riwayat nanti dari Abu Muawiyah, dari Sufyan mengatakan Nabi pernah mandi tetapi bagus kakinya dibasuh setelah selesai mandi. Tapi riwayat Abu Muawiyah ada diragukan oleh para ulama hadis. Dan yang masyhur adalah Nabi berwudu sampai selesai. Andainya riwayatnya sahih, mereka sebagian menafsirkannya bahwa Nabi mengulang membasuh kakinya kembali selesai mandi untuk pembersihan terakhir. Wallahu a'lam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membasuh kepalanya dulu, karena dalam riwayat yang disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, atau riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin bi yadihi. Kemudian beliau menuangkan air ke kepalanya dengan tangannya 3 kali sampai rambutnya semuanya basah sampai ke kulit kepalanya. Thumma yufidu ala jildihi kullihi. Kemudian beliau
menuangkan atau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Nah, kalau terjemahan bahasa bebasnya ke kulitnya semuanya. Berarti maksudnya kulit apa? Tentu kulit tubuhnya semuanya. Semua kulitnya ada. Nah, jadi cara mandi yang dijelaskan di sini bahwasanya pertama sekali dimulai dengan berwudu, yaitu dengan membasuh tangan di luar bejana, kemudian berwudu seperti wudu salat biasa. Setelah itu baru menyiramkan air ke kepala dengan memasukkan jari-jari ke dalam supaya sampai ke kulit kepala, khususnya bagi yang rambutnya lebat, rambutnya panjang, karena Nabi kita alaihissalam rambutnya sangat lebat dan juga sangat panjang sampai ke bahu, Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu baru menyiramkan ke kepala 3 kali, ya, boleh dengan tangan seperti yang dilakukan Nabi alaihissalam, kemudian baru menyiramkan ke segenap tubuh sampai seluruh air membasahi tubuh. Nah, apakah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala mesti juga diusap atau tidak? Mesti diusap atau tidak? Wallahu alam. Di dalam hadis zahirnya asal sudah disiramkan atau sampai air ke seluruh tubuh maka sudah sah mandinya. Tidak dikiaskan dengan wudu. Nah, karena wudu memang Nabi alaihissalam diriwayatkan mengusapkan tangannya ke anggota wudunya, karena memang air yang digunakan juga sangat sedikit, yaitu 1 mud. Dan untuk mandi boleh cukup 1 sa' atau sampai 5 mud. Awak 5 mud untuk suka kaki dulu sih, kan ya, untuk basuh kaki dulu. Anda lapik je awak pun sudah motong awak gebong atau sudah celoca, kan ya, atau tang di teladang awak, bagi mau dibersihkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka selesailah mandi janabah. Nah, apakah wudu tadi, wudu itu sifatnya wajib atau sunat? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, faradallahu al-ghusla mutlaqan. Allah mewajibkan mandi secara mutlak dalam ayat tadi, faghtasilu hatta taghtasilu. Sah? Allah mewajibkan mandi secara mutlak. Lam yazkur fihi syai'an yabda'u bihi qabla syai'. Tidak menyebutkan amalan lain sebelumnya. Fa kaifa ma ja'a bil mughtasil ajza'ahu. Maka bagaimanapun caranya mandi seseorang itu sudah sah. Andainya dia tidak berwudu sebelum mandi pun mandinya sah. Atau mencobunya ke dalam tampau lemayu dengan niat mandi junub itu juga sah, karena mandi. Selama disebut mandi maka sah. Namun Nabi alaihissalam, karena apa kata beliau? Iza ata bi ghasli jami'i badadihi. Apabila dia sudah menyampaikan air ke seluruh tubuhnya. Wal ikhtiyar, ini tetapi yang dianjurkan adalah fil ghusli ma rawat Aisyah, yaitu yang diriwayatkan oleh Aisyah. Lalu diriwayatkan hadis ini dari jalan Imam Malik, diriwayatkannya dari jalan Imam Malik, dan hadis ini juga dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Qala Ibnu Abdul Barr huwa min ahsani hadisin ruya fi dzalik. Ibnu Abdul Barr mengatakan dia adalah hadis yang terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini. Dalam bab ini tentang cara mandi Nabi alaihissalam dari janabah. Dan seterusnya. Jadi maka mandi di situ, wudu sebelum mandi itu hukumnya adalah sunat. Nah, kemudian bila seorang berwudu sebelum mandi sempurna, setelah mandi boleh setelah mandi mesti berwudu lagi? Tak paham lah, harus paham contoh. Inyo nak sumayang, kosannya tadi malam tadi berkawan
Sudah itu mandinya. Sebelum mandi berwudu'inya sempurna seperti yang disebutkan tadi. Sudah wuduk mandi. Sudah itu paginya kamu saji wajib je wuduk lah. Hah? Apa dah tak? Yalah wuduk tadi rumah. Yalah lah berwuduk. Ya kalau hadas besar batas ada hadas kecil langsung lah. Kalau batal hadas kecil, hadas god, kalau kita berhadas besar, otomatis hadas kecil tak? Sikit payah dia. Iyalah. Tak je tak kena dia tuan-tuan, salah satu yang membatalkan wudu. Dong lelok. Keluar sesuatu dari dua jalan. Adong kalau tadi. Lain. Yang kadangnya buat yang kadangnya abi dia apalagi yang kena. Jadi setiap yang berhadas besar otomatis berhadas kecil. Cecenya berhadas besar nondak berhadas kecil. Nah, uang berhadas besar tapi tidak hadas kecil. Jangan pikir dulu tidak nawur. Ini penyebab hadas besar qalu, kan ya? Hanya termasuk penyebab hadas kecil adalah kalau sesuatu dari dua jalan. Paku kalau batal jodoh deh. Ini kalau paku dah mau paku aja kalau mesti ada cairan kalau itu tidak batal. Lu paham? Makanya setiap yang berhadas besar mesti berhadas kecil. Nah, kalau dia tadi sudah berwudu di awal mandi, tentu wudunya niatnya menghilangkan hadas, maka setelah mandi dia tidak perlu berwudu lagi, kecuali di saat mandi adalah hal yang membatalkan wudu. Apa contoh? Mandi wudu lagi okey. Ulang nang tadi lagi. Batal lah dia. Ulang dia mandi di kaum muslimin atau menyentuh kemaluan jika membatalkan wudu berdasarkan pendapat jumhur yang sahih insyaallah taala. Jadi kalau tidak batal wudunya maka tidak perlu berwudu kembali. Dan bila sebelum mandi dia tidak berwudu, sah mandinya? Sah. Lalu dia nak pergi salat, mesti tak berwudu lagi? Apa dah itu? Hadas besar, hadas kecil. Tak. Saya tengok Nabi SAW, apanya tak berwudu karena wudu sebelum mandi. Tak ada Nabi tidak berwudu sebelum mandi, makanya beliau tak wudu lagi setelah mandi. Maka disebutkan oleh Imam Syafi'i juga dan para ulama, Ibnu Hajar dalam syarah, seandainya dia mandi tanpa berwudu, maka setelah mandi dia mesti berwudu, karena yang terangkat baru hadas besar, sedangkan hadas kecil belum terangkat. Wallahu alam. Maka hadas besar terangkat dengan mandi, sedangkan hadas kecil adalah dengan berwudu. Wallahu alam. Nah, jadi oleh sebab itu kalau seandainya batal wudunya atau tersentuh kemaluannya ketika mandi, maka dia mesti setelah mandi berwudu kembali. Apalagi tidak mau wudu sama sekali. Lana wudu tadi batal ya, mesti dia ulang. Kalau tersentuh kemaluan, batal mandi dah. Sedang mandi junub, terpegang kemaluan al-farj, batal mandi dah. Bagaimana? Tidak ada yang membatalkan mandi kan? Tidak ada lah. Tapi batalkan wudu, lain kan? Jadi kalau sudah makanya siapa yang sedang mandinya melakukan sesuatu yang batalkan wudu, maka dia mesti berwudu setelah mandi. Itu artinya mandi tidak mewakili wudu. Apa sebab? Karena masing-masing punya jobnya sendiri. Mandi menghilangkan hadas besar, sedangkan wudu menghilangkan hadas kecil.
Lalu kenapa Nabi tidak wuduk lagi setelah mandi? Karena beliau wuduknya sebelum mandi. Oleh sebab itu, adalah salah tuan-tuan, pilih wuduk sebelum mandi, dan itu lebih afdal karena itu sunnah Nabi SAW, atau mandi dulu baru berwuduk. Tapi dan Ustaz, wuduknya sebelum mandi tapi tengah mandi batal tahu ya. Kan ya? Ada enggak? Sebagian orang asal kono di ayu dan pasti mau ayu kena. Ada? Tengok senyum-senyum nah wujud no. Nah, ada sebagian dari kasus-kasus yang dilaporkan pada kedokteran, ada asal bertemu dengan air dia masih buang air. Jalannya, makanya kalau mandi kolam renang tuh banyak juga nya. Banyak juga nya. Sambil nyolam buang dalam air, cuman ayunya kan banyak dan berganti kan. Nah, jadi itu. Makanya setelah mandi orang banyak mesti ke kamar bilas. Kamar bilas karena di samping menghilangkan pengaruh kaporitnya. Karena kalau tidak dibilas bisa saja menyebabkan keringnya kulit kita. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sunnahnya pada asalnya mandi memang tidak diwajibkan wudu. Tidak diwajibkan ketika mandi junub. Karena Allah SWT memerintahkan mandi secara mutlak tanpa menyebutkan pekerjaan apa yang di ini. Makanya ulama mengambil dari situ. Lalu Nabi wudu itu sunat. Yahmal ala annahu mustahab. Adalah mustahab. Dan bila seseorang sudah berwuduk sebelum mandi, maka tidak berwuduk lagi setelah mandi. Tapi bila tidak berwuduk, maka dia mesti berwuduk. Dan bila dia berwuduk, lalu di sedang sela-sela mandinya melakukan sesuatu yang membatalkan wuduk, maka dia mesti mengulang wuduknya kembali kalau dia ingin melakukan ibadah yang mengharuskan berwuduk. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabi